Ya, langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat-Nya kita semua dapat mengikuti seminar tugas akhir pada pagi hari ini dengan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak Danar Guru Pratomo, STMTPD, kepada Bapak Komsin STMT, dan kepada Bapak Muhammad Rohmanio Darminto, selamat datang Pak. Dan kepada rekan-rekan audiens dimanapun berada yang telah menyempatkan hadir pada seminar pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Perkenalkan, nama saya Audias sebagai moderator, dan ada Mbak Irina sebagai notulensi, serta ada Mas Ismail sebagai host. Sebelum kita mulai seminar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita melakukan berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa dapat dicukupkan. Terima kasih. Baik, untuk susunan presentasi pada pagi hari ini dimulai dari yang pertama ada Saudara Riz Hakim Prasetyo dengan judul Evaluasi Teknis Penentuan Batas Pengelolaan Laut terhadap Provinsi Kepulauan menurut Kemendagri nomor 141 tahun 2012, studi kasus Provinsi Maluku Utara. Untuk yang kedua ada Saudari Francisca Widyastuti dengan judul Analisis Perbandingan perubahan garis pantai menggunakan pemodelan transport sedimen dan citra satelit Sentinel-2, studi kasus Teluk Lamong, Surabaya. Yang terakhir ada Saudara Fajar Adi Pramudia dengan judul Analisis Perubahan Garis Pantai menggunakan citra satelit resolusi tinggi dan Digital Shoreline Analysis System atau DSAS, studi kasus pesisir kota Surabaya. Untuk selanjutnya akan saya bacakan ketentuan seminar pada pagi hari ini. Yang pertama, waktu presentasi adalah 10 menit, kemudian dilakukan sesi tanya-jawab setelah ketiga presenter selesai melakukan presentasi. Sesi tanya-jawab pertama dibuka dengan 4 pertanyaan, namun apabila masih ada pertanyaan, maka akan dilanjutkan sesi tanya-jawab yang kedua. Sesi tanya-jawab kedua dibuka dengan 4 pertanyaan. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, dapat menggunakan fitur chat maupun raise hand pada saat sesi tanya-jawab berlangsung. Bagi rekan-rekan yang belum absen, dipersilakan melakukan absensi dengan mengisi form pada link yang tercantum di poster yang sudah diberikan sebelumnya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja pemaparan dari Saudara Riz Hakim Prasetyo. Apakah Saudara sudah siap? Saudara Riz Hakim? Oh, mohon maaf, ada perubahan. Jadi, untuk yang pertama dari Saudara Francisca Widyastuti. Jadi, untuk Saudara Francisca, apakah sudah siap? Siap. Ya, baik. Silakan Izin Saudara share Francisca. screen ya. Iya. Selamat pagi Pak Komsin, Pak Danar, dan teman-teman sekalian. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan seminar hasil analisis permodelan transport sedimen menggunakan data hidrodinamika sebagai faktor perubahan garis pantai berdasarkan citra Sentinel-2 untuk studi kasus Teluk Lamong, Surabaya. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Francisca Widyastuti, NRP 93. Untuk alur penelitiannya itu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua itu adalah uraian penelitian, yang ketiga ada hasil dan analisa, dan yang keempat adalah kesimpulan. Pesisir, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, wilayah pesisir merupakan wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut. Indikasi yang paling mudah dilihat dari perubahan di pesisir yaitu fenomena perubahan garis pantai. Secara sederhana, proses perubahan garis pantai disebabkan oleh angin dan air yang sering bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, mengikis pasir dan sedimen, yang kemudian mengendapkannya ke tempat yang lain secara kontinu. Surabaya secara geografis terletak di pantai utara Pulau Jawa, bagian timur, dan berhadapan dengan Selat Madura, serta Laut Jawa. Morfologi pesisir kota Surabaya telah mengalami perubahan, baik itu abrasi maupun akresi. Kondisi tersebut juga terjadi di Teluk Lamong, di mana terjadi perubahan garis pantai berupa erosi maupun akresi.
Untuk tujuannya sendiri ada 3. Yang pertama itu untuk memodelkan dan mengetahui pola sebaran sedimen yang terjadi di Teluk Pamong. Yang kedua itu untuk mengetahui perubahan garis pantai menggunakan citra satelit di Teluk Pamong. Yang ketiga adalah analisis pola sebaran sedimen yang terjadi di Teluk Pamong yang dapat berdampak terhadap perubahan garis pantai. Untuk uraian penelitiannya itu sendiri, yang pertama itu ada lokasi penelitian, yang kedua itu ada data penelitian, yang ketiga itu ada peralatan penelitian, yang keempat itu adalah metodologi penelitian. Untuk lokasi penelitiannya sendiri itu berada di Teluk Pamong, Surabaya, Jawa Timur, yang koordinatnya sebagai berikut. Untuk datanya sendiri, yang pertama membutuhkan data hidrooceanografi, yaitu ada data batimetri, data elevasi pasang surut, data kecepatan dan arah angin, dan data river discharge. Untuk data spasialnya itu ada peta RBI wilayah Surabaya, peta laut Teluk Pamong, dan ada citra satelit Sentinel-2. Untuk peralatannya ada MAX-21, ada NV, ada ArcGIS, dan ada MATLAB. Untuk diagram alirnya sendiri dapat dilihat peta laut, peta RBI, dan citra dibuat untuk pembuatan grid. Kemudian data baterai dilakukan pengolahan sehingga mendapatkan data kedalaman. Kemudian data baterai tersebut digabungkan dengan data grid untuk membuat mesh. Kemudian data pasang surut dilakukan pengolahan sehingga mendapatkan nilai elevasi pasang surut. Kemudian data river discharge, data angin, data mesh, dan data elevasi pasang surut dimasukkan untuk dilakukan pemodelan arus. Pemodelan arus nantinya akan divalidasi. Ketika nilainya kurang dari 0,5 maka hasil pemodelan arus dapat dimasukkan ke parameter pemodelan sedimen dan dilakukan pemodelan sedimen menghasilkan sebaran sedimen, kemudian dapat dianalisa pola arus dan sebaran sedimen. Untuk hasil dan analisanya, yang pertama itu adalah perubahan garis pantai. Perubahan garis pantai ini dengan Sentinel-2, yaitu pada tahun 2017, yaitu pada tanggal 25 Desember tahun 2017, dan untuk data tahun 2018 itu ada 22 November tahun 2018. Memiliki akresi dan abrasi sebesar, untuk abrasinya maksimumnya itu 1,5653 hektar, dan untuk akresinya 2,0659 hektar. Untuk minimum abrasinya itu 0,0026 hektar, untuk minimum akresinya itu 0,0031 hektar. Untuk rata-rata abrasinya itu ada 0,1760 hektar, untuk akresinya ada rata-rata 0,2955 hektar. Untuk totalnya itu ada 13,553 hektar untuk abrasi dan 28,9599 untuk akresi. Untuk pembuatan bidang model grid, ini ada data garis batas dan titik kedalaman untuk tahun 2017 dan 2018. Untuk pada tahun 2017 itu titiknya itu ada 37.000 titik, sedangkan gridnya itu ada 59.000 titik. Untuk tahun 2018 juga sama 37.000 titik, dan untuk gridnya itu sendiri ada 59 grid. Untuk pembuatan bidang model mesh itu jadi hasil grid dimasukkan dengan data kedalaman lalu diinterpolasi sehingga mendapatkan data kedalaman di perairan Teluk Pamong memiliki kedalaman paling besar yaitu 28 meter dan kedalaman terdangkal itu sebesar 0,1 meter. Untuk data anginnya itu sendiri pada tanggal 26 November sampai 26 Desember tahun 2017 dapat dilihat bahwa arah dan kecepatan angin cenderung mengarah ke timur laut dan timur, khususnya di timur, karena persentase anginnya itu mencapai 35%. Untuk diagram angin 5 November sampai 14 Desember tahun 2018, itu dapat dilihat bahwa arah dan kecepatan angin cenderung mengarah ke barat laut dan utara dengan 21,1%. Untuk pasang surut 26 November sampai 26 Desember 2017 memiliki MSL 1,29, memiliki LWL 2,624, memiliki HWL minus 0,029, maaf itu kebalik, HWL-nya 2,624, LWL-nya minus 0,029, dan Fromenzel-nya itu 1,066.
Untuk data 5 November sampai 14 Desember 2018 itu memiliki MSL 1,390, KWS 2,744, LWS itu 0,037, dan formzalnya itu 1,122. Dapat dilihat formzalnya itu memiliki nilai di antara 0,25 sampai 1,50, sehingga dapat diasumsikan bahwa pasang surut yang ada di Teluk Amung merupakan pasang surut campuran condong harian ganda dengan 2 kali pasang sehari dengan interval yang berbeda. Untuk pasang surut validasi hasil pemodelan dengan besaran RMS yaitu 0,0074 meter dan tingkat itu termasuk tingkat kesalahan yang kecil. Untuk pemodelan arusnya ini, pemodelan arus ini mengikuti akuisisi citra di perairan Teluk Amung. Ketika pada tanggal 22 November 2018 pukul 9 terlihat menuju ke arah pesisir, sedangkan untuk di jalur pelayaran dari laut bagian timur terjadi belokan dari daratan pesisir Madura menuju laut lepas. Untuk kecepatan arus sendiri itu berkisar antara 0 sampai 0,44 meter per second dengan arus dominan sebesar 0,04 meter per second. Arah arus cenderung masuk ke dalam teluk. Untuk pemodelan transport sedimen pada tanggal 22 November 2018 pukul 9 setelah disimulasikan terlihat perubahan kedalaman di perairan Teluk Amung berkisar minus 0,04 meter sampai dengan 0,06 meter. Perubahan kedalaman ini dominannya berada di sekitar pesisir, yaitu minus 0,04 meter sampai 0,06 meter. Sedangkan pada alur pelayaran itu sendiri memiliki perubahan kedalaman yang dominan, yaitu 0 sampai 0,02 meter. Hal ini dapat disebabkan karena di sekitar pesisir terdapat sungai yang mengalir di muara dan membawa material, sehingga perubahan kedalaman akibat sedimentasi di sekitar wilayah pesisir akan mengalami peningkatan. Mohon maaf, Mbak, waktu tinggal 2 menit lagi. Masih. Udah kesimpulan. Kesimpulannya itu yang pertama itu pola arus berarah menuju pesisir Teluk Amung dengan kecepatan arus 0 meter per second sampai 0,44 meter per second. Oleh karena itu, maka terjadi perubahan kedalaman sebesar minus 0,04 sampai dengan 0,06 meter di Teluk Amung. Untuk yang kedua, wilayah penelitian memiliki perubahan garis pantai karena adanya abrasi dan akresi di sekitar wilayah penelitian. Nilai maksimal akresi sebesar 0,066 hektar dan nilai minimum akresi sebesar 0,003 hektar. Sedangkan untuk nilai maksimal abrasi sebesar 1,565 hektar dan minimum sebesar 0,003 hektar. Yang ketiga, di perairan Teluk Amung terjadi perubahan kedalaman sebesar minus 0,04 sampai 0,06 meter. Hal ini dapat disebabkan karena pola arus yang terjadi dominan berarah menuju pesisir dengan kecepatan arus 0 meter per second sampai 0,44 meter per second. Selain itu, di sekitar pesisir terdapat sungai yang mengalir ke muara dengan arah arus menuju ke pesisir dari setiap sungai. Sehingga kemungkinan arus tersebut membawa sedimen seperti lanau ataupun pasir dan menyebabkan perubahan kedalaman akibat sedimentasi di sekitar perairan Teluk Amung. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Mbak Francisca. Untuk selanjutnya dari Saudara Fajar, apakah sudah siap? Selanjutnya dari Saudara Fajar, terima kasih Mbak Francisca, apakah sudah siap Mas Fajar? Sudah siap, Mas. Ya, dipersilakan Mas Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Fajar Hadi Pramudia dari NRP 26 dari Angkatan 2016 ingin menyampaikan mengenai analisis perubahan garis pantai menggunakan citra satelit resolusi tinggi dan digital satelit analisis sistem di mana dengan tadi kasus pesisir Kota Surabaya. Untuk OTN yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini, yang pertama itu pendahuluan, data, metodologi, hasil, dan kesimpulan saran. Untuk yang pertama itu pendahuluan. Untuk latar belakang sendiri, garis pantai merupakan garis pertemuan antara daratan dengan lautan, di mana di garis pantai ini terjadi adanya pasang surut air laut dan faktor alam yang lainnya. Selain itu, wilayah pesisir memiliki potensi pembangunan yang cukup besar karena didukung oleh adanya ekosistem dengan produktivitas hayati yang tinggi. Selain itu,
Kota Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia dan memiliki garis pantai sepanjang 47,4 km. Untuk tujuannya yang pertama yaitu membuat garis pantai yang dihasilkan dari cita satelit resolusi tinggi spot 6 dan spot 7 pada tahun 2015 sampai tahun 2019. Yang kedua, menganalisis hasil kecepatan perubahan garis pantai di Kota Surabaya dari tahun 2015 sampai tahun 2019 berdasarkan hasil digitasi garis pantai pada cita satelit resolusi tinggi spot 6 dan spot 7. Yang ketiga, menganalisis hasil perubahan luasan daratan Kota Surabaya dari tahun 2015 sampai tahun 2019 berdasarkan hasil digitasi garis pantai pada cita satelit resolusi tinggi spot 6 dan spot 7. Untuk selanjutnya, manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini yang pertama yaitu memberikan informasi mengenai garis pantai di Kota Surabaya pada tahun 2015 sampai tahun 2019. Yang kedua, memberikan analisis terhadap perubahan luas daratan dan laju perubahan garis pantai. Dan yang ketiga yaitu menghasilkan referensi untuk mitigasi pengaruh perubahan garis pantai. Untuk selanjutnya, lokasi penelitian ini berada di pesisir Kota Surabaya yang terletak pada secara geografis sesuai yang tertampil. Untuk data yang digunakan, yang pertama yaitu cita satelit resolusi tinggi spot 6 dan spot 7 dengan resolusi spasial band multispektralnya 6 meter dan resolusi band panoramiknya 1,5 meter. Yang kedua yaitu data GCP dan ICP yang didapatkan dari lokasi yang sama dari kelima cita tersebut. Yang terakhir yaitu data administrasi kelurahan pesisir Kota Surabaya. Untuk metodologinya dibagi menjadi dua tahapan besar. Yang pertama yaitu pengolahan cita satelit, di mana dari cita satelit spot 6 dan spot 7 yang ada dilakukan pemotongan sesuai dengan lokasi penelitian, kemudian dilakukan mosaik, dan dilakukan proses koreksi geometrik dengan metode regresi image dengan bantuan GCP. Kemudian dilakukan uji akurasi menggunakan ICP untuk menghasilkan cita terkoreksi. Setelah itu dari cita terkoreksi dilakukan proses digitasi dengan metode interpretasi langsung dari NDVI. Setelah itu dilakukan proses analisis perubahan garis pantai dan analisis perubahan luas daratan. Untuk hasilnya yang pertama yaitu koreksi geometrik, di mana koreksi geometrik yang digunakan yaitu menggunakan metode registrasi image to image dengan menggunakan citra tahun 2015 sebagai acuan dan 9 titik GCP, menghasilkan RMSE tahun 2016 sebesar 0,81, tahun 2017 0,84, 2018 0,67, dan tahun 2019 0,79. Setelah itu dilakukan uji akurasi terhadap koreksi geometrik yang ada. Di sini menggunakan 15 titik ICP yang menghasilkan RMSE sebesar tahun 2015 1, sekian meter, tahun 2017 1, sekian meter, tahun 2018 1, sekian meter, dan tahun 2019 1, sekian meter. Untuk metode ekstraksi garis pantainya sendiri menggunakan interpretasi langsung dengan divalidasi dengan interpretasi dengan bantuan algoritma NDVI, di mana algoritma NDVI yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan band hijau dan band near infrared sesuai dengan yang pernah dikemukakan oleh Lex Peter pada tahun 96. Untuk akuisisi cita satelit yang ada tahun 2015 dilakukan akuisisi pada tanggal 25 Oktober, tahun 2016 tanggal 1 Desember dan 3 Oktober, tahun 2017 tanggal 18 Juli, tahun 2018 tanggal 29 April dan 16 Agustus, dan tahun 2019 pada tanggal 3 Oktober dan 25 September. Untuk selanjutnya dihasilkan panjang garis pantai pada tahun 2015 panjang 69, sekian meter, tahun 2016 68, sekian kilometer, tahun 2017 69, sekian kilometer, tahun 2018 67, sekian meter, dan tahun 2019 65, sekian kilometer. Kemudian untuk analisis perubahan garis pantai menggunakan 4 metode yang digunakan di dalam DSAS, di mana yang pertama yaitu Survey Chain Envelope atau SCE, di mana SCE ini mengukur garis pantai terluar hingga garis pantai terdalam. Untuk yang kedua yaitu NSM atau Net Shoreline Movement, di mana NSM ini mengukur jarak antara garis pantai termuda hingga garis pantai tertua. Yang ketiga yaitu Endpoint Rate atau IBR, di mana IBR ini dihasilkan dari hasil dari SM dibagi dengan waktu yang dibutuhkan dari kedua garis pantai termuda hingga tertua. Yang keempat yaitu LRR atau Linear Regression Rate, di mana LRR ini mengukur kecepatan perubahan garis pantai berdasarkan prinsip regresi linear. Untuk hasil analisis perubahan garis pantai menggunakan SCE dihasilkan nilai maksimum sebesar 956, sekian meter, minimum 0, sekian meter, dan rata-rata 38, sekian meter. Untuk selanjutnya yaitu metode NSM, di mana dihasilkan nilai maksimal sebesar 584, sekian meter, minimal minus 62, sekian meter, dan rata-rata 26, sekian meter. Di mana tanda negatif berarti garis pantai mengalami abrasi atau mengalami kemunduran. Untuk selanjutnya yaitu IBR, di mana nilai maksimumnya sebesar 148, sekian meter per tahun,
dan minimalnya min 15, sekian meter per tahun dengan rata-rata 6, sekian meter per tahun. Untuk selanjutnya yaitu metode LRR, di mana dihasilkan nilai maksimal sebesar 154, sekian meter per tahun, minimalnya min 17, sekian meter per tahun, dan rata-ratanya 6, sekian meter per tahun. Kemudian dilakukan proses analisis perubahan luas daratan, di mana analisis ini dilakukan citra tiap tahunnya, 2015 ke 2016, 2016 ke 2017, 2017 ke 2018, dan 2018 ke 2019. Tanda plus menandakan adanya penambahan luas daratan, dan tanda minus berarti mengalami pengurangan luas daratan, di mana dengan nilai yang berwarna merah adalah nilai minimum, dan nilai yang berwarna hijau berarti nilai maksimum. Di sini didapatkan 20 kelurahan yang wilayahnya terdapat di pesisir Kota Surabaya. Kemudian untuk total perubahan luas daratan tahun 2015 sampai 2019 didapatkan bahwa satu-satunya kelurahan yang mengalami pengurangan yaitu di Kelurahan Keputih dengan berkurang sebesar 30.189,72 meter persegi. Sedangkan untuk wilayah yang mengalami akrasi paling tinggi yaitu terletak di Kelurahan Kalisari dengan besar 358.073,62 meter persegi. Untuk kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini yaitu yang pertama, panjang garis pantai Kota Surabaya terpanjang terdapat pada tahun 2015 dengan panjang 69,605 km dan garis pantai terpendek terdapat pada tahun 2019 dengan panjang 65. Perubahan garis pantai pada kurun waktu 2015 sampai 2019 dihasilkan untuk metode 56, sekian meter dan minimal 0, sekian meter. Untuk metode NSM maksimal sebesar 584, sekian meter dan minimal minus 62, sekian meter. Untuk yang ketiga metode dihasilkan besar maksimal 148, sekian meter per tahun dan minimal minus 15, sekian meter per tahun. Selanjutnya ada LRR maksimal sebesar 154, sekian meter per tahun dan minimal minus sekian meter per tahun. Yaitu perubahan luas daratan 2015 sampai 2019 dihasilkan Kelurahan Kalisari mengalami akrasi terbesar sebesar 358.073,62 meter persegi. Sedangkan untuk Kelurahan Keputih mengalami abrasi sebesar 30.189,72 meter persegi. Untuk sarannya yang pertama, untuk saran yang pertama yaitu untuk meningkatkan akurasi garis pantai yang lebih baik dibutuhkan data citra satelit dengan proses akuisisi dalam waktu yang sama di setiap tahunnya. Yang kedua, untuk meningkatkan akurasi perhitungan kecepatan perubahan garis pantai dibutuhkan data dengan rentang waktu yang panjang. Dan yang ketiga yaitu perlu diadakannya penelitian lebih lanjut terkait dengan penyebab terjadinya perubahan garis pantai yang terjadi di Kota Surabaya. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Mas Fajar. Selanjutnya ada Mas Haris Hakim, apakah sudah siap? Siap, Mas Aldias. Oke, dipersilakan Saudara Haris Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Yang terhormat buat Pak Danar dan Pak Komsin selaku pembimbing dan teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir untuk menyaksikan seminar tugas akhir yang berjudul Evaluasi Teknis Penentuan Batas Pengelolaan Laut terhadap Permendagri terhadap Provinsi Kepulauan menurut Permendagri nomor 141 tahun 2017. Studi kasusnya di Provinsi Maluku Utara. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Haris Hakim Prasetyo, NRP 033 114 000036. Jadi tugas akhir saya di latar belakangnya yang pertama itu adalah Permendagri nomor 141 tahun 2017 yang dilatar belakangi oleh UU nomor 23 tahun 2014 tentang penegasan batas daerah, di mana di UU dijelaskan tentang provinsi berciri kepulauan yang secara teknis belum dijelaskan di Permendagri nomor 141 tahun 2017. Sehingga muncullah RUU tentang percepatan pembangunan daerah kepulauan yang diadopsi dari UNCLOS. Nah, dari penarikan batas wilayahnya di RUU ini terkait sampai 100 mil laut untuk penarikan garis pangkalnya. Sedangkan garis pangkalnya sendiri
itu kita bisa mengasumsikan di Permendagri nomor 141 menggunakan norma baseline, yaitu garis pangkal yang berhimpit dengan garis pantai, dan juga archipelagic baseline, yaitu garis pangkal yang menghubungkan pulau-pulau terluar. Untuk Maluku Utara, salah satu provinsi yang berhadapan dengan ketiga provinsi, di mana 2 di antaranya jaraknya kurang dari 24 mil laut. Maka dari itu perlu diadakannya delimitasi batas wilayah untuk menghasilkan luas lautan yang akan berimbas kepada dana alokasi umum, yang salah satu variabel celah fiskalnya yaitu luas wilayah. Kita masuk ke tujuannya. Tujuan pertama saya yaitu menentukan luas wilayah pengelolaan laut, mengevaluasi metode pengelolaan wilayah laut, mengetahui dampak perubahan luas wilayah laut terhadap dana alokasi umum. Tentunya berkaitan dengan Permendagri menggunakan norma baseline dan juga RU menggunakan archipelagic baseline. Oke, untuk lokasi penelitiannya yaitu di Provinsi Maluku Utara. Secara geografis, Provinsi Maluku Utara terletak pada koordinat berikut. Dan ini merupakan salah satu gambarnya. Data yang dibutuhkan. Untuk data yang dibutuhkan, pertama, saya menggunakan data sekunder. Batas administrasi Provinsi Maluku Utara berbentuk poligon. Garis pantai kebijakan suatu peta yang mengacu pada HWL berbentuk polyline. Ini kedua data ini saya dapatkan dari Badan Informasi Geospasial dan rincian dana alokasi umum tahun 2019. Untuk perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data menggunakan ArcGIS, dan untuk laporan dan menghitung-hitung DAU menggunakan Excel. Untuk diagram alir pelaksanaannya, kita mulai dengan identifikasi salah, pengumpulan data, yaitu ada batas administrasi dan garis pantai KSP, seleksi area sengketa, jika ada sengketa kita reduksi, nanti akan menghasilkan output baru yaitu batas administrasi, terus select by location, lokasinya di sini yaitu Provinsi Maluku Utara, lanjut ke pengolahan data, analisa data hasil, pembuatan laporan selesai. Kita lanjut ke diagram pengolahan. Jadi batas administrasi poligon setelah diseleksi areanya, karena di Maluku Utara sendiri ada area yang masih bersengketa antara area Maluku dan Maluku Utara. Jadi kita tidak menghiraukan area yang bersengketa. Lanjut ke ekspor garis pantai. Garis pantai ini kan awalnya garis KSP itu yang dibagikan adalah garis pantai satu Indonesia. Maka dari itu kita select by location. Setelah itu ekspor garis pantai yang menghasilkan output garis pantai yang sudah terseleksi. Penyamaan datum saya menggunakan untuk horizontal menggunakan datum WGS 84 dan sistem referensi untuk proyeksi perhitungan luasnya menggunakan cylindrical equal area. Setelah itu pembuatan baseline menggunakan yang mengacu kepada 2, yaitu Permendagri 141 tahun 2017 dan rancangan undang-undang dengan norma baseline dan archipelagic baseline. Pembuatan archipelagic baseline sendiri menggunakan agregat poligon tools dari ArcGIS, dan jika ada baseline yang berpotongan, maka dari itu diperlukan barrier fitur, yaitu fitur penghalang. Agregat poligon sendiri itu menghubungkan poligon-poligon terluar, sehingga nantinya akan menghasilkan archipelagic baseline. Ketika sudah selesai pembuatan baseline, kita konversi to point untuk menghasilkan dalam pembuatan desain poligon. Setelah itu konversi to polygon untuk menghasilkan buffer. Setelah itu terbentuklah output penentuan wilayah laut, analisa, pembuatan laporan selesai. Kita masuk ke hasilnya. Untuk luas wilayah pengelolaan laut, yang pertama baseline Provinsi Maluku Utara, yang atas itu menggunakan garis pangkal normal dan yang bawah itu menggunakan garis pangkal kepulauan. Ini bisa terlihat ya perbedaannya. Ini menggunakan tools agregat poligon, menghubungkan poligon-poligon terluar, diagregasi dengan jarak maksimal 100 mil laut. Untuk wilayah pengelolaan laut provinsi sendiri, yaitu dalam ini poligon ungu ini itu merupakan wilayah pengelolaan laut, yang atas normal baseline, yang bawah archipelagic baseline. Yang ketiga, batas wilayah Provinsi Maluku Utara, karena berbatasan langsung dengan 2 provinsi yang jaraknya kurang dari 24 mil, maka diperlukan delimitasi batas wilayah. Yang atas, yang sebelah kiri ini adalah dengan Maluku Utara dengan Papua Barat, yang sebelah kanan Sulawesi Tengah dan Maluku Utara. Jadi atas bawah ini menggunakan, yang atas itu menggunakan normal baseline, yang bawah menggunakan archipelagic baseline. Tentu ada terlihat perbedaannya. Dan hasil luasan menggunakan metode normal baseline dan archipelagic baseline. Jadi luas lautnya ini satuannya kilometer persegi. Untuk Maluku Utara menggunakan normal baseline sebesar 88
km persegi dan archipelagic baseline 152 km persegi. Analisanya, dampak penarikan garis terhadap luas wilayah polar laut. Jadi kita bisa lihat ya, untuk selisih luas Maluku Utara tentu dapat mengklaim wilayah lautnya sebesar 64.000 km persegi, sedangkan Sulawesi Tengah kekurangan wilayah lautnya sebesar 312 km persegi, dan Papua Barat kekurangan wilayah lautnya sebesar 227 km persegi. Hal ini disebabkan karena perubahan pada baseline mengakibatkan perubahan poin-poin yang digunakan dalam pembentukan desain poligon. Hal ini menyebabkan perbedaan penarikan batas wilayah pengelolaan laut. Dan ini ada gambarnya, yang atas itu menggunakan normal dan yang bawah itu menggunakan archipelagic. Jadi kelihatan ya poin-poinnya beda. Ini yang merah-merah ini bentuknya poin sebenarnya. Cuman karena terlalu banyak terlihat seperti itu. Dan untuk evaluasi teknis dari Permendagri nomor 141 sendiri, untuk terkait hal ini tidak ditemukan di Maluku Utara, tetapi saya mengambil contoh di Papua Barat. Belum efektif jika terdapat provinsi yang memiliki gugusan pulau melingkar dalam jarak dalam jarak lebih dari 24 mil. Maka akan ada kekosongan wilayah seperti yang ada di lingkaran merah-merah ini. Nah, sehingga secara geografis wilayah ini termasuk ke dalam wilayah Papua Barat, tapi secara pengakuannya belum bisa termasuk ke dalam wilayah Papua Barat. Padahal ini salah satu faktor untuk penentuan DAU nanti. Dan dalam kasus ini dapat diterapkan aturan tambahan yang diadopsi dari penerapan perairan kepulauan, tetapi dengan garis penutup dari wilayah kepulauan laut sejauh 12 mil. Ini seperti yang di Unclos. Dan di Permendagri 141 belum dijelaskan tentang teknis dan kriteria daerah provinsi yang berciri kepulauan, tentang rasio perbandingan antara perairan dan juga daratnya, terus kriteria khusus tentang gugusan kepulauan itu seperti apa. Untuk RUU percepatan pembangunan daerah kepulauan, karena perubahan baseline akan mengakibatkan perubahan luas wilayah kepulauan laut terhadap provinsi sekitarnya. Jadi yang harus ditinjau dari RUU ini yaitu bobot dari indikator luas wilayah dalam pembentukan DAU, seperti yang sudah tercantum pada UU nomor 23 tahun 2014 tentang kebijakan DAU dan DAK. Jadi langsung aja, ini untuk indeks luas wilayah, dan saya mendapatkan untuk luas wilayah nasional sekian, dan didapatkan indeks luas wilayah normal baseline itu sekian, dan luas wilayah menjadi variabel dalam celah fiskal dengan total bobot 13% dalam perhitungan DAU. Dan ini potensi penerimaannya di total DAU dikali dengan bobot dan indeks wilayah. Sebesar total dana alokasi umum totalnya 58 miliar. Untuk normal baseline, Maluku Utara dapat mengklaim 217 juta, archipelagic baseline sebesar 304 juta. Dan kenaikan persentasenya sekitar 40,47%. Kita masuk ke kesimpulannya. Untuk moral baseline sekian, archipelagic baseline sekian, Provinsi Maluku Utara dapat mengklaim tambahan wilayah lautnya sebesar sekian jika menggunakan archipelagic baseline. Untuk evaluasi teknis, Permendagri 141 2017 menggunakan moral baseline yang ditarik sejauh 12 mil belum efektif untuk mengukur provinsi memiliki gugusan pulau melingkar dalam jarak lebih dari 24 mil. Belum dijelaskan tentang teknis kriteria provinsi yang berciri kepulauan. Untuk evaluasi teknis dari RUU, dalam pembuatan archipelagic baseline dengan agregat poligon, apabila memotong baseline provinsi di sekitar, maka harus terapkan barrier fitur, yaitu fitur penghalang. Yang harus ditinjau dari RUU ini yaitu bobot dari indikator luas, seperti yang tercantum pada UU nomor 23 tahun 2014 tentang pasal 29. Untuk dana alokasi umum, Provinsi Maluku Utara memiliki besar DAU yang tinjau dari nomor baseline sekian, archipelagic baseline sekian, dan apabila RUU ini diterapkan, maka Provinsi Maluku Utara mendapatkan kenaikan anggaran sebesar 40,47%. Dan saran untuk penelitian selanjutnya, dalam menentukan provinsi kepulauan belum ada yang mengkaji tentang gugusan pulau dengan faktor sosial budaya seperti yang tercantum pada UU nomor 23 tahun 2014, yang mana gugusan pulau merupakan salah satu ciri dari provinsi kepulauan. Dan yang kedua, pada RUU tidak mempertimbangkan garis penutup dalam pembuatan archipelagic baseline, seperti yang tercantum pada UNCLOS. Dan untuk yang ketiga, menyarankan Badan Informasi Geospasial untuk mempercepat pengukuran garis pantai HWL di seluruh provinsi Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Haris Hakim. Untuk sesi selanjutnya adalah kita memasuki sesi tanya jawab yang pertama. Dibuka untuk 4 pertanyaan pertama, silakan dari audiens.
yang ingin bertanya? Sekali lagi saya ulangi, dipersilahkan bagi audiens yang ingin bertanya, bisa menggunakan fitur raise hand ataupun chat. Baik, dikarenakan dari audiens belum ada pertanyaan, apakah dari Bapak dosen ada yang bertanya, Pak? Dipersilahkan. Ingin menanyakan ke Mbak Siska. Bagaimana cara saudara melakukan validasi terhadap arus hasil pemodelan, sehingga saudara mendapatkan hasil sedimentasi tersebut. Yang kedua terkait dengan sedimen rate. Itu sedimen rate itu per hari, per minggu, per bulan, atau per tahun? Mohon dijelaskan lagi. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Danar atas pertanyaannya. Silakan Saudari Francisca untuk menjawab. Langsung dijawab. Untuk validasi arusnya itu menggunakan pasang surut. Jadi pasang surut hasil dari pemodelan dibandingkan dengan pasang surut pengamatan, dilihat apakah RMS-nya nanti akan kurang dari 0,5 apa tidak. Jika RMS-nya kurang dari 0,5, maka dapat dikatakan tingkat kesalahannya kecil. Gitu, Pak. Untuk pertanyaan nomor 2 apa ya tadi? Boleh diulang, moderator? Untuk yang pertanyaan kedua itu terkait dengan sedimen rate. Itu apakah per hari, per minggu, per bulan, atau per tahun? Yang saya tampilkan tadi itu per hari, Pak, mengikuti akuisisi Citra Sentinel saya pada tanggal 22 November tahun 2018 pukul 9. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Saudara atas jawabannya. Untuk Bapak Danar, apakah ada tanggapan, Pak? Atau sudah cukup? Untuk validasi arus seperti apa, Mbak? Untuk validasi arusnya tadi menggunakan pasut, Pak. Jadi pasut pengukuran dibandingkan dengan pasut hasil pemodelan. Ya, terima kasih Mbak Francisca atas jawabannya. Apakah dari Bapak Danar ada tanggapan lagi atau sudah cukup, Pak? Bagaimana cara memvalidasi arus? Baik, terima kasih Pak Danar. Dari Saudari Francisca bisa menjawab. Untuk memvalidasi arus dapat juga dilakukan dengan membandingkan arus data pengamatan dengan data aslinya, data arus pemodelan dengan data arus aslinya, tapi saya tidak menggunakan data arus data sekundernya. Baik, terima kasih jawabannya Mbak Francisca. Dari Pak Danar, apakah ada tanggapan lagi, Pak? Jadi arus tidak divalidasi secara langsung ya? Baik, terima kasih Pak Danar. Untuk selanjutnya, untuk memperlancar, saya izinkan dua arah dari Pak Danar dan Mbak Francisca. Terima kasih. Dapat
arusnya itu dapat divalidasi dengan kecepatan dan arah dari besaran vektornya, Pak. Baik, terima kasih Mbak Francisca. Apakah dari Pak Danar sudah cukup, Pak? Oke, silakan dilanjut dulu. Baik, terima kasih Pak Danar atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya ada tanggapan dari Saudari Desi Sudirikasari. Menanggapi Mbak Francisca terkait validasi arus kan besaran vektor, terdapat kecepatan dan arah. Apabila divalidasi dengan pasut, apakah sudah apple to apple begitu? Terima kasih Mbak Desi. Silakan Mbak Francisca untuk menjawab. Karena arus itu kan ada yang disebabkan oleh angin maupun ada yang disebabkan oleh pasut. Jadi kita mengambil arus pasut itu sendiri sehingga pasut hasil pemodelannya itu dibandingkan dengan pasut dari data pengamatan itu. Ya, terima kasih Mbak Francisca atas jawabannya. Apakah ada tanggapan lagi dari Mbak Desi? Apakah sudah cukup? Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari audiens? Apakah ada pertanyaan dari Bapak Komsin? Oh, jadi ada tanggapan dari Mbak Desi. Untuk validasi data arus bisa memakai data CMEMS, mungkin bisa dibandingkan nanti hasilnya. Begitu Mbak Francisca. Baik, terima kasih Mbak Desi. Nanti saya akan tambahkan untuk data sekunder untuk validasi data arusnya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Francisca. Untuk mengingat waktu, karena belum ada pertanyaan, apakah diizinkan untuk memutar video selamat persembahan ulang tahun dari 2019 dan 2018, Pak? Sambil menunggu teman-teman yang ingin bertanya, Pak. Baik, saya ulangi. Izin bertanya, Pak. Untuk menunggu pertanyaan dari rekan-rekan, sambil menunggu apakah diizinkan untuk memutar video persembahan, Pak? Atau mungkin dari Bapak Komsin ada pertanyaan, Pak? Baik, dari audiens masih ada sisa 3 pertanyaan yang diajukan kepada 3 pembicara pada pagi hari ini. Apakah ada pertanyaan? Baik, jadi untuk menunggu teman-teman atau rekan-rekan yang bertanya, izinkan saya untuk share screen dari video persembahan ulang tahun untuk teknik geomatika. Izin share screen. Kesalahan teknis. Oke, Windows Media Player.
sampailah pada hari di mana kita turut merayakan menjadi bagian dari teknik geomatika ITS merupakan suatu kebanggaan bagi kita semua. Hingga sampailah pada hari di mana kita turut merayakan suatu momen yang sangat membahagiakan. 22 tahun teknik geomatika ITS. Selamat ulang tahun geomatikaku. Rajin menjualnya di geometra makin kali. Wilujeng tebang tahun geomatikaku. Wilujeng bilang kalah kanggo Departemen Teknik Geomatika ITS anu ke-22. Mugia sukses, salawasna. Teruslah percaya dan menggapai puncak nanti. Semoga semakin membaik dalam bertumbuh. Selamat atas segala pencapaiannya. Jangan pernah berhenti berkarya. Jangan pernah berhenti mengukir prestasi. Tetap pada sukses arah depan. Bersinarlah selalu demi sang alma mater tercinta. Semoga selalu menjadi insan yang berkualitas. Dari kami, Angkatan 2019. Baik, untuk selanjutnya ada video dari Angkatan 2018. Izin share screen. Detik demi detik yang bertahun setiap pertemuan kita. Tak disangka waktu sudah berjalan sekian lama. Membentuk hari, bulan, dan tahun. Kita tidak berpisah jauh, kita tetap ada di bawah langit yang sama. Hanya berbeda koordinat saja. Di waktu ini, kita ingin sampaikan salam. Sampaikan rindu. Sampaikan aksara yang tak mampu diucapkan secara kesinambungan. Dan tanpa jabat tangan. Selamat ulang tahun untuk Departemenku Teknik Geomatika yang ke-22. Semoga serta mulia untuk engkau dan seluruh elemen di dalamnya. Semoga tercapai cita-cita kita seperti yang selalu kita teriakan katalah semoga berguna untuk nusa dan bangsa dengan keberatan generasi emas. Hasil perjuangan kita 3 bus pahlawan yang mewarisi jiwa pahlawan ini. Dari kami G20. Ya, berikut ucapan video ulang tahun dari teman-teman 2019 dan 2018. Selamat tahun untuk Departemen Teknik Geomatika ITS yang ke-22. Ya, untuk selanjutnya dilanjutkan pertanyaan dari audiens. Untuk pertanyaan pertama dari Mas Wiryadana Prakoso. Permisi izin bertanya kepada Mas Haris, bisa jelaskan perbedaan penggunaan normal baseline dan arsipelagik baseline. Lalu apakah terdapat metode penentuan baseline yang lain? Dan jika terdapat metode lain, kenapa saudara memilih penggunaan metode tersebut? Terima kasih. Silakan saudara Haris Hakim untuk menjawab. Baik, moderator izin untuk share screen. Jadi dalam penentuan ini menggunakan normal baseline dan archipelagic baseline. Sebenarnya baseline itu ada 3. Yang pertama itu normal baseline, di mana normal baseline itu garis pangkalnya berhimpit dengan garis pantai yang mengikuti liku dari morfologinya. Jadi dia berhimpit dengan garis pantai seperti yang atas ini. Ini adalah normal baseline. Jadi semuanya mengikuti dari garis pantai dari Pulau Maluku Utara. Jadi normal baseline itu berhimpit langsung dengan
garis pantainya. Untuk yang kedua ada yang namanya strike baseline. Strike baseline itu menghubungkan titik-titik terluar. Jadi kalau misalnya contohnya ini misal Gorontalo dan ini Sulawesi Utara di sini. Jadi ketika dia ada pulau-pulau terluar di sini, dia dihubungkan dengan titik-titik terluarnya dan ditutup. Jadi nggak bisa membentuk sebuah poligon seperti ini. Satu kesatuan poligon. Jadi hanya bentuk polyline aja dia bentuknya. Dan yang kedua itu archipelagic baseline, garis pangkal kepulauan. Garis pangkal kepulauan itu dia mengadopsi dari strike baseline dan normal baseline juga. Jadi untuk batas maksimalnya untuk garis pangkal kepulauan itu 100 mil laut. Jadi dalam satuan mil laut itu sama dengan 1,8 km kira-kira. Jadi seperti yang di gambar 2 ini. Jadi dari ujung Provinsi Maluku Utara sampai ke sini itu karena kita menggunakan aggregate polygon dan jaraknya dibatasi untuk 100 mil laut, jadi dia tidak akan ke sini. Ini jaraknya sudah lebih dari 100 mil laut. Dan ini jarak pertama ini ke sini, ini juga udah kurang dari 100 mil laut. Jadi penggunaan kenapa menggunakan kedua baseline tersebut dalam Permendagri itu dijelaskan untuk penarikan 12 wilayah pengelolaan laut, 12 mil laut, itu penarikannya dengan pasang tertinggi, jadi menggunakan HWL. Jadi menggunakan HWL ke daerah lautan. Nah, karena tidak dijelaskan tentang penarikan baseline-nya, ini pasang tertingginya ini menempel dengan garis pantainya. Jadi diasumsikan, dapat dikatakan Permendagri ini menggunakan normal baseline. Dan untuk yang RUU itu jarak pada pasalnya itu dikatakan dia itu bisa menarik garis pangkal sebesar 100 mil laut. Jadi seperti ini. Terima kasih untuk Mas Dana pertanyaannya. Bisa dikembalikan ke moderator. Ya, terima kasih jawabannya Mas Rizakin. Untuk pertanyaan yang ketiga ada dari Mbak Desi Suci. Untuk Mas Fajar, GCP dan ICP-nya didapat dari mana ya Mas katanya? Terima kasih. Silakan Mas Fajar untuk menjawab. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Untuk ICP dan GCP-nya sendiri didapatkan dari titik sekutu yang didapatkan dari 5 titik yang ada, di mana titik sekutu ini diambil dari objek yang sama dari titik tersebut. Kemudian untuk ICP sendiri, di sini kan dalam metode rektifikasi image to image, citra yang dianggap benar tahun 2015. Nah, di sini didapatkan bahwa ICP yang dianggap benar yaitu didapatkan dari tahun 2015. Kemudian untuk citra lainnya dilakukan koreksi uji akurasi menggunakan ICP yang menghasilkan RMSI. Seperti itu Mbak Desi. Ya, terima kasih Mas Fajar atas jawabannya. Untuk pertanyaan terakhir pada sesi pertama ini dari Mbak Risa Arfianti. Pertanyaan untuk Mas Fajar. Dari kelima citra yang digunakan terdapat satu citra yang dianggap benar dalam melakukan koreksi geometrik. Mengapa citra yang dianggap benar adalah citra tahun 2015, bukan citra terbaru tahun 2019? Silakan dijawab Mas Fajar. Terima kasih kesempatan moderator. Kenapa saya di sini menggunakan citra tahun 2015 sebagai acuan? Karena untuk citra tahun 2015 sendiri, kota Surabaya hanya terdiri dari satu SIM. Sedangkan untuk tahun 2019, citra Surabaya itu terdiri dari 2 SIM. Nah, ketika dilakukan proses mozaik atau penggabungan citra, pasti terdapat kesalahan-kesalahan. Nah, sedangkan dari kedua citra tersebut pasti memiliki perbedaan rastering sendiri. Maka dari itu saya menggunakan tahun 2015 yang memiliki satu SIM citra untuk sebagai referensi. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Fajar atas jawabannya. Kira-kira sudah sesi pertama pada pertanyaan kali ini. Untuk selanjutnya dibuka sesi kedua, sesi tanya jawab. Dari Mbak Hilma. Perkenalkan saya Hilma, izin bertanya kepada Mas Fajar. Dari beberapa sumber yang saya baca, salah satu masalah yang harus diwaspadai ketika melakukan ekstraksi garis pantai menggunakan citra satelit adalah efek pasang surut yang bias. Jadi berbeda kondisi di tiap waktu akuisisi data citranya. Pada penelitian saudara, bagaimana cara mengatasi efek pasang tersebut? Terima kasih. Bisa dijawab Mas Fajar?
Izin menjawab, moderator. Jadi untuk pengertian garis pantai yang saya ekstraksi di sini adalah garis pantai yang dibedakan berdasarkan vegetasi antara daratan dan lautan. Sesuai yang tertuang dalam RDTR Kota Surabaya, di mana garis pantai yang terjadi dihasilkan dari perbedaan vegetasi antara daratan dan lautan. Sementara untuk koreksi pasut sendiri, yang selama ini dilakukan yaitu hanya penarikan garis pantai sesuai yang diasumsikan bahwa kondisi air laut mengalami kenaikan yang sama. Jadi penarikan garis ini berdasarkan pasut itu dilakukan secara semua garis pantai. Jadi ketika di posisi landai maupun di pelabuhan itu dianggap sama. Jadi ditarik ke arah laut atau ditarik ke arah daratan. Nah, kalau seperti itu kan masih mengubah dari kondisi di pelabuhan. Sehingga tidak saya lakukan pada penelitian kali ini. Terima kasih. Moderator. Baik, terima kasih Mas Fajar atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Saudara Kindi. Izin bertanya kepada Mas Fajar, data GCP sama ICP-nya bagaimana ya? Dan untuk hasil panjang garis pantainya untuk tahun 2017 kan naik dari tahun 2016. Kemudian dari tahun 2017 ke 2018 itu naik hasil panjang garis pantainya. Mungkin bisa dijelaskan kenapa seperti itu dan analisa Mas Fajar bagaimana? Silakan dijawab Mas Fajar. Terima kasih Mas Algen atas pertanyaannya. Mungkin mengenai GCP dan ICP sudah ditanyakan oleh Mbak Desi dan sudah saya jawab. Untuk pertanyaan kedua, izin share screen moderator, diperbolehkan? Iya, silakan Mas Fajar. Ya, terima kasih. Di sini garis pantai tahun 2017 mengalami penambahan panjang dikarenakan di daerah daerah mangrove ini terdapat penambahan mangrove. Sementara penambahan mangrove ini terjadi tidak merata, sehingga terjadi penambahan garis pantainya menjadi zigzag, Mas. Nah, sementara untuk tahun 2018 untuk 2019, mangrove-nya ini sudah semakin rata. Jadi sudah rapi sehingga garis pantainya semakin menurun. Begitu Mas Algendi. Ya baik, terima kasih Mas Fajar atas jawabannya. Untuk sesi kedua ini masih ada 2 sisa pertanyaan bagi audiens. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilahkan. Ya, dari Mas Luam. Saya mau tanya ke Mas Haris. Kenapa menggunakan cylindrical equal area, Mas? Terima kasih. Silakan Mas Haris untuk menjawab. Terima kasih Mas Maul untuk pertanyaannya. Kenapa menggunakan cylindrical equal area dalam proyeksinya? Jadi alasan saya memilih untuk cylindrical equal area, pertama, sistem proyeksi yang digunakan cylindrical itu kan berbentuk tabung ya dalam bentuknya, dan ketika dia diproyeksikan ke dalam bentuk peta, jadi sistem cylindrical ini itu dapat mengurangi distorsi yang ada di garis ekuator. Jadi posisi dari Provinsi Maluku Utara itu mendukung, dia ada di salah satu di garis ekuator. Jadi sistem cylindrical ini semakin ke atas atau semakin ke bawah dia akan besar distorsinya. Untuk equal area sendiri itu mempertahankan luas. Jadi karena saya di sini menggunakan saya melakukan luas wilayah pengelolaan laut, jadi saya menggunakan equal area untuk mempertahankan luasnya sendiri dari perhitungan ini. Jadi sama sudah ada di surat keputusan dari BIG tentang perhitungan DAU untuk menggunakan cylindrical equal area. Ya, terima kasih Saudara Rizakim atas jawabannya. Ada tanggapan dari
Mas Alkindi untuk jawaban Mas Fajar. Jadi baiknya bagaimana cara Mas digitasinya, tetap menyesuaikan existing yang ada atau disamakan polanya. Terima kasih. Silakan Mas Fajar untuk menanggapi. Izin menjawab moderator. Jadi berdasarkan pengertian garis pantai yang saya sebutkan tadi, untuk ekstraksi garis pantai sendiri tetap menyesuaikan kondisi existing, Mas. Jadi kan kita tidak boleh dalam proses penelitian ini harus ada prinsip kejujuran, Mas. Jadi sesuai dengan data yang ada. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Fajar atas tanggapannya. Berakhirlah sudah sesi kedua tanya jawab. Untuk selanjutnya saya buka sesi ketiga pada sesi tanya jawab. Saya buka 4 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama ada dari Mbak Desi Suti. Untuk Mas Haris, mengapa password yang dijadikan acuan HWL? Terima kasih. Silakan Mas Haris menjawab. Oke. Untuk password yang dijadikan acuan HWL itu tertera pada UU nomor 23 tahun 2014 untuk penarikan wilayah pengelolaan laut menggunakan garis pantai pasang tertinggi. Jadi untuk yang saya gunakan sendiri datanya itu KSP, kebijakan satu peta. Nah, untuk sebenarnya untuk garis pantai HWL itu di Indonesia pengukurannya belum selesai semua. Ibaratnya belum rampung semua. Jadi data yang bisa kita gunakan itu data kebijakan satu peta yang sudah diupload yang sudah bisa didownload di Inageo Portal. Jadi data yang resmi yang untuk digunakan itu data garis pantai dengan skala 25.000 dengan skala 25.000 dengan kebijakan politis. Jadi sebenarnya di KSP sendiri itu garis pantainya itu belum semua HWL, tetapi untuk data yang resmi untuk dapat digunakan dalam penentuan garis pantai itu menggunakan KSP. Jadi kenapa untuk dijadikan acuan HWL itu sudah tercantum di UU nomor 23 tahun 2014. Terima kasih moderator. Terima kasih Mbak Desi pertanyaannya. Ya, baik, terima kasih jawabannya Mas Haris. Baik, di sesi ketiga ini masih ada sisa 3 pertanyaan. Apakah dari audiens ada yang bertanya? Ataukah dari Bapak dosen pembimbing ada yang memberikan saran? Kalau tidak ada, akan saya cukupkan pada pagi hari ini. Ya, ada pertanyaan dari Mas Alvin. Buat Mas Haris, tadi di PPT terdapat kekosongan wilayah di daerah Papua Barat. Kenapa hal itu terjadi? Apakah itu bukan termasuk perairan kedalaman atau internal water? Lalu apa pengaruhnya kekosongan wilayah tersebut terhadap kebijakan saat ini? Terima kasih. Silakan untuk dijawab. Baik, moderator izin share screen. Ya, dipersilakan. Jadi untuk nggak bisa. Sebentar. Sudah screen belum, Mbak? Belum, Mas Haris. Oke. Jadi karena ini penggunaan normal baseline, jadi penggunaan normal baseline ini kan dia mengikuti liku dari garis pantainya. Jadi penarikan 12 mil ini dan ini di Papua Barat ini terdapat gugusan-gugusan pulau yang melingkar. Gugusan-gugusan pulau yang melingkar sehingga dalam penarikan 12 mil laut dia tidak sampai ke daerah-daerah ini. Memang secara kondisi geografisnya luas lautan ini tercakup di wilayah Papua Barat, tetapi tidak dapat diklaim dalam peraturan ini. Karena dalam peraturan ini hanya terbatas 12 mil laut dari normal
baseline. Maka dari itu saya katakan belum efektif jika terdapat provinsi yang memiliki gugusan pulau yang melingkar terdapat dalam jarak lebih dari 24 mil. Maka dalam kasus ini dapat diterapkan aturan tambahan diadopsi dari penerapan perairan kepulauan. Nah, perairan kepulauan ini peraturan ini belum diterapkan di Permendagri 141 atau di UU nomor 23 tahun 2014. Jadi ini sebagai sarannya. Dan kalau perairan kepulauan ini harus menggunakan baseline kepulauan. Baseline kepulauan. Jadi artinya dia ini bisa narik garis ke sini, ke sini, ke sini. Dia dapat menarik garis pangkal seperti ini kalau menggunakan baseline kepulauan sehingga tertutup. Jadi kalau untuk menggunakan baseline kepulauan, dia malah akan dapat mengklaim wilayah lautnya sampai sini. Sini semua yang di dalam ini dapat. Dan juga ada tambahan 12 mil yang di luar sini. 12 mil yang di luar sini. Jadi makin banyak dia nantinya. Untuk mengurangi hal itu, penerapan perairan kepulauan dengan garis penutup dari wilayah pengelolaan laut sejauh 12 mil. Jadi sudah dijelaskan di sini Mas Alvin. Untuk ya, baik, terima kasih. Kebijakan untuk pengaruh kekosongan wilayah tersebut terhadap kebijakan saat ini untuk kebijakan tersebut ya masih menggunakan yang normal baseline itu, masih ada kekosongan wilayah. Padahal bisa kita tahu untuk luas wilayahnya itu bisa masuk ke indikator dalam pembentukan dana alokasi umum. Seperti itu Mas Alvin. Terima kasih pertanyaannya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Daris atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Mbak Desi lagi. Buat Mas Fajar, jadi di tujuan poin 2 terdapat analisis untuk kecepatan perubahan garis pantai. Nah, jadi kecepatannya bagaimana Mas? Terima kasih. Silakan Mas Fajar untuk menjawab. Izin share screen moderator. Jadi dipersilakan. Izin menjawab untuk Mbak Desi. Di sini dalam untuk kecepatan untuk rumus kecepatan sendiri adalah jarak dibagi waktu. Nah, di sini saya menggunakan dua metode untuk menentukan kecepatan. Yang pertama yaitu endpoint rate, di mana IPR sendiri merupakan jarak antara garis pantai termuda ke garis pantai tertua dibagi dengan waktu yang dibutuhkan dari kedua garis pantai tersebut. Untuk yang kedua yaitu metode LRR, di mana di sini ada parameter jarak dan parameter waktu untuk menghasilkan kecepatan. Nah, untuk hasilnya sendiri, untuk metode IPR sendiri dihasilkan bahwa kecepatan maksimum perubahan garis pantainya sebesar 148, sekian meter per tahun, sedangkan untuk minimalnya minus 15, sekian meter per tahun, dan untuk rata-ratanya 6, sekian meter per tahun, di mana minus berarti garis pantainya mengalami kemunduran atau abrasi. Sedangkan untuk hasil dari metode LRR sendiri dihasilkan bahwa kecepatan garis pantai dari tahun 2015 sampai tahun 2019 didapatkan bahwa maksimal sebesar 154, sekian meter per tahun dan minimal minus 17, sekian meter per tahun dengan rata-rata 6, sekian meter per tahun. Begitu Mbak Desi. Ya, terima kasih Mas Fajar. Terima kasih moderator. Jawabannya terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya ada Mas Wiryadana. Pertanyaan untuk Mas Fajar. Metode yang saudara gunakan untuk menghitung kecepatan perubahan garis pantai tadi ada SCE, MSM, dan sebagainya. Apakah dalam penentuan kecepatan perubahan garis pantai harus menggunakan semua metode tersebut? Jika iya, apa alasannya? Terima kasih. Silakan Mas Fajar untuk menjawab. Izin menjawab. Sebenarnya untuk metode analisis kecepatan perubahan garis pantai ini ada banyak. Nah, saya menggunakan salah satu tools di ArcGIS yaitu DSAS, di mana DSAS ini mengukur
kecepatan garis pantai berdasarkan transek. Transek ini adalah garis yang dibuat dari baseline ke garis pantai terluar, di mana dalam transek ini bisa menghitung kecepatan perubahan garis pantai sepanjang garis pantai yang ada. Begitu. Jadi tidak dalam analisis perubahan garis pantai tidak hanya metode tersebut yang bisa digunakan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Mas Fajar atas jawabannya. Baik, berakhirlah ketiga sesi tanya jawab ini. Berhubung apakah masih ada pertanyaan? Kalau belum ada, akan saya tutup sesi pada pagi hari ini. Kita lanjutkan sesi foto bersama. Sepertinya saya rasa cukup. Baik, karena sudah berakhir pada sesi pagi hari ini, sesi pertanyaan, maka untuk sesi selanjutnya adalah sesi foto bersama. Silakan untuk para hadirin yang sudah hadir untuk menyalakan video masing-masing untuk diambil screenshot sebagai bukti. Akan dimulai dari layar pertama. Oke, gambar kamu tuh, sumpah. Kamarku kamu tuh deh. Baik, mohon maaf, ada sedikit kesalahan teknis dari saya untuk gambarnya tidak mau menampilkan. Mungkin ada yang mau membantu, mungkin dari host ataupun dari Notulensi bisa membantu share screenshot. Iya Mas Aldi, mungkin dari saya nanti bisa men-screenshot ini, gambarnya udah ada yang keluar. Ya baik, terima kasih Mbak Roro, mungkin bisa dimulai saja. Sebentar. Bisa dihitung Mas Aldi? Ya, saya hitung ya. Untuk yang slide pertama akan dimulai. 1, 2, 3. Ya, baik. Cukup untuk slide kedua akan dimulai. 1, 2, 3. Sebentar. Pelan-pelan Mas Aldi, sebentar. Sudah. Ya, baik. Untuk slide selanjutnya akan dimulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ya, sudah. Baik, apakah sudah cukup Mbak Roro? Sudah. Ya, karena berakhir sesi foto bersama, maka dibukalah sesi door prize pada pagi hari ini. Untuk door prize, mungkin dari Bapak Danar atau Bapak Komsin memilih. Silakan moderator saja. Oke, baik. Terima kasih Pak Danar atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mau memberikan kepada Mas Maul, tapi Mas Maul tidak mau. Oke, saya akan mencoba untuk adil. Dan untuk yang mendapatkan door prize pada pagi hari ini adalah Mbak Desi. Selamat Mbak Desi mendapatkan door prize pada pagi hari ini. Tepuk tangan semuanya untuk Mbak Desi. Boleh. Selamat Mbak Desi. Bo, hari seminar, Bo. Ya, terima kasih. Mungkin untuk pada pagi hari ini akan saya cukupkan dikarenakan sudah cukup. Terima kasih buat Bapak Ibu dosen yang sudah hadir, untuk Bapak-Bapak dosen pembimbing yang sudah hadir, dan untuk teman-teman sekalian sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara seminar tugas akhir pada pagi hari ini. Sampai bertemu lagi di kampus kita tercinta. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang dapat door prize bisa